Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Baik, ini adalah puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta kelas menulis saya. Judulnya Lemari Baju. Yuk kita baca terlebih dahulu sebelum saya memberikan krisan. Ada 3 bait ya. Lemari baju. Lemari baju rindu tangan ibu yang suka merapikannya dulu. Sayang ketika ke pasar untuk membeli keperluan, ibu dilamar sepi. Ia tak bisa merapikan lagi. Kini bahkan kau takkan temukan sehelai kesadaran pun di lemari bajunya. Baik, kita langsung menuju krisannya. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan. Ada 3 catatan. Langsung saja yang pertama, kalau kita perhatikan di sini ada 2 metafora yang digunakan penulis yang sepertinya sebagai usaha untuk menutupi transparansi, sehingga pembaca diajak berpikir dan menerka, yaitu kata sepi ini dan kesadaran yang ini. Nah, adanya sepi ini, ada kata sepi ini, kita jadi bertanya-tanya apa yang dimaksud sepi? Yang dimaksud sepi di sini itu apa? Apa yang melamar ibu? Kok ibu dilamar sepi? Bagaimana bisa sepi melamar orang atau seseorang? Siapa itu sepi? Siapa yang dimaksud? Dan di sini adanya kesadaran juga. Kata kesadaran ini pun kita jadi bertanya-tanya. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Bagaimana bisa sehelai ini punya kesadaran? Kita pun tidak tahu ini sehelai apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Apakah sehelai baju atau sehelai benang? Bagaimana bisa sehelai benang atau baju punya kesadaran? Nah, kita bedah di sini. Yang selanjutnya kita bedah langsung untuk yang sepi. Saya masih bisa menerkanya kalau yang sepi ini. Bisa jadi si sepi itu adalah maut. Mungkin si ibu mengalami kecelakaan saat pergi ke pasar atau dilamar maut. Ini bisa saja maksudnya sepi ini maut dan ibu ini dilamar oleh maut atau dijemput maut. Kok bisa? Kalau kita logikakan, kematian itu adalah kesepian. Saat mati kita kan sendirian, dikubur dalam makam yang sepi. Tapi kalau untuk yang kesadaran ini, saya tidak bisa menangkapnya. Mungkin hubungannya antara kesadaran dengan helai kurang cocok. Kok sehelai ini digabungkan atau metaforakan dengan kesadaran ini, saya tidak bisa menangkapnya karena menurut saya kurang cocok. Nah, akan cocok apabila kata kesadaran ini disematkan ke baju dikenakan oleh si ibu. Jadi bukan baju yang ada di rumah atau di lemari baju. Sebab memang dia sudah tidak sadar lagi. Si ibu ini kan tadi ceritanya dilamar maut atau dijemput maut. Jadi si ibu ini sudah tidak sadar beserta bajunya. Maksudnya bajunya itu tidak sadar beserta yang memakai baju tersebut. Ini bisa. Misalkan kesadaran ini, sehelai ini misalkan diganti dengan baju. Baju miliknya si ibu atau baju yang dikenakan si ibu ini sudah tidak sadar. Itu kalau kita metaforakan bisa masuk akal atau kita logikakan masih bisa. Misalnya jadi begini kalau kita rangkai. Kini bahkan kau takkan temukan sehelai kesadaran pun di kancing bajunya. Misalkan kita kesadaran ini kita metaforakan ada di balik atau di sela-sela kancing baju si ibu itu. Karena ibu ini dilamar maut, dijemput maut, kesadarannya pun hilang. Sudah tidak sadar diri lagi, beserta baju, kancing baju, dan seluruh pakaian yang dikenakan si ibu. Kalau di lemari bajunya kan artinya di lemari yang di rumah, dan memang tidak ada orang kan di rumah karena ditinggal si ibu. Dari awal memang sudah tidak ada kesadaran di lemari tersebut. Kan lemarinya kan ditinggal ibu ke pasar. Jadi kalau kita logikakan kan lemari yang ada di rumah itu kan memang tidak punya kesadaran, walaupun ibu tetap ada di rumah. Itu kan metaforanya juga tidak cocok atau kurang masuk. Nah, coba kita perbaiki.
Pertama, kita tangkap dulu makna dari puisi ini. Kalau dari penafsiran saya begini, seorang ibu pergi ke pasar, tapi ia tidak kembali lagi karena terlibat kecelakaan. Sehingga di rumah, lemari bajunya sudah tidak terurus lagi oleh tangan si ibu tadi. Si ibu tadi kan pergi ke pasar dan sentuhan dari tangannya sudah tidak bisa merapikan baju-baju yang ada di lemari. Intinya kalau yang saya tangkap seperti itu. Nah, kedua, temukan kata kuncinya. Kalau saya menemukan di sini kata kunci yang kuat itu lemari baju, ibu, pasar, dan sepi. Nah, sepi ini kan bisa kita metaforakan tadi seperti maut. Nah, di sini ada satu hubungan antara lemari baju dengan ibu, sementara pasar itu sebagai keterangan tempat di mana si ibu ini berada. Dan sepi ini sebagai nasib atau kejadian yang menimpa subjek utama yaitu si ibu. Sepi ini sebagai konflik atau nasib yang menimpa si subjek ini. Ketiga, tentukan gayanya. Kalau saya lihat puisi ini itu mirip gayanya Djoko Pinurbo sama Beni Satrio yang biasanya suka bermain-main bahasa, bermain-main kata, dan bermain-main logika. Nah, coba bikin pembaca bilang, biasanya itu mereka itu mencoba membikin pembaca bilang, kok bisa, kok gini, iya ya, kok nggak kepikiran, ternyata, dan lain-lain. Jadi memainkan logika pembaca. Nah, coba baca puisi-puisinya mereka, Jokpin dan Beni Satrio tadi, yang bisa bikin kamu bilang begitu. Misalnya kalau kita perbaiki puisi ini, kita perbaiki jadi seperti ini. Kita coba bermain logika dan kata-kata. Kita gunakan kata kunci di sini, lemari baju, mencari tangan ibu, yang suka merapikannya dulu. Sayang ketika ke pasar, untuk membeli keperluan, ibu dilamar sepi dan tak pulang lagi. Kini bahkan tak akan ditemukan sehelai baju pun di lemari bajunya. Jadi, masih pantaskah lemari baju dipanggil lemari baju tanpa baju? Jadi, masih pantaskah rumah dipanggil rumah tanpa seorang ibu? Kalau di sini kita memakai tadi kata kunci lemari baju, ibu, pasar, sepi. Kita sudah setuju bahwa sepi ini kita metaforakan dari maut. Maut yang melamar si ibu dan menyebabkan si ibu ini tidak pulang lagi. Nah, bahkan tak akan ditemukan selai baju pun di lemari bajunya. Ini kan bisa kita logika bahwa selai baju pun tidak ada di lemari bajunya karena mungkin sudah dibuang oleh anaknya, oleh orang yang di rumah karena si pemiliknya sudah meninggal di jalan atau di pasar. Nah, di sini kita bermain logika. Jadi masih pantaskah lemari baju dipanggil lemari baju tanpa baju? Nah, di sini kan logis dan kita bermain-main. Di sini juga kita memakai repetisi. Jadi masih pantaskah? Di sini kita ulangi lagi. Jadi masih pantaskah? Di sini juga dipanggil, ini juga dipanggil tanpa, di sini juga diulangi tanpa. Ini teknik repetisi. Jadi masih pantaskah lemari baju dipanggil lemari baju tanpa baju? Jadi masih pantaskah rumah dipanggil rumah tanpa seorang ibu? Ini kan maknanya dalam walaupun ini bermain logika. Ini juga masih cocok dengan kejadian di awal ini. Bait-bait di awal bahwa apakah pantas lemari baju dipanggil lemari baju? Padahal kan tidak ada baju sama sekali di dalamnya. Kan itu membuat kita berpikir, oh ya, apa iya pantaskah lemari baju dipanggil lemari baju tanpa baju? Nah, yang kedua, jadi masih pantaskah rumah dipanggil rumah tanpa seorang ibu? Jadi seakan-akan kita mengulangi logika awalnya ini. Apakah masih pantas sebuah rumah dipanggil rumah tanpa seorang ibu, tanpa kehadiran ibu, sama seperti layaknya lemari baju yang tanpa baju. Rumah yang tanpa ibu sama seperti lemari baju yang tanpa baju. Ini kita juga menggunakan teknik simile. Walaupun kita tidak menggunakan bagai seperti layaknya. Nah, di sini saran saya selalu gunakan logika saat menulis puisi. Maksudnya kata-kata baris-baris yang kita tulis sebisa mungkin masuk ke logika kita sendiri dan logika pembaca. Kalau kita bisa melogika
kata-kata yang kita buat, sudah pasti orang lain pembaca juga bisa melogika kata-kata yang kita buat. Tidak akan rancu dan tidak akan berlawanan dengan logika. Sama seperti ini tadi, sehelai kesadaran pun di lemari bajunya. Ini kan kalau kita logika, meskipun ini metafora, yang diinginkan penulis seperti apa, tafsirannya mungkin bisa luas, tapi kalau menurut saya ini tidak atau kurang logis. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen, dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.